の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真謎 Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono adalah seorang penjaga Indonesia terkemuka yang dikenal lewat berbagai puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Sapardi kerap dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970-an. Sapardi merupakan anak sulung dari pasangan Sadyoko dan Saparia. Sadyoko adalah abdi dalam di Keraton Kesultanan mengikuti jejak kakeknya. Sapardi Djoko Damono lahir di Solo, Jawa Tengah pada 20 Maret 1940. Dinamai Sapardi karena ia lahir di bulan Sapar. Sapardi Djoko Damono menikahi Wardiningsih yang merupakan wanita asal Jawa. Keduanya dikaruniai 2 orang anak, yakni perempuan dan laki-laki. Kedua anak tersebut bernama Rasti dan Rizki. Sapardi Djoko Damono diketahui mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Keraton Kesatrian. Kemudian ia melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di SMP 2 Mangkunegaran, lalu SMA 2 Magroyudan. Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra. Selain itu, Sapardi juga memperdalam pengetahuannya tentang manusia di University of Hawaii, Amerika Serikat pada 1970 hingga 1971. Pada 1989, Sapardi Djoko Damono memperoleh gelar dokter di bidang ilmu sastra. Perolehan tersebut karena disertasinya yang berjudul Nobel Jawa tahun 1950-an telah fungsi, isi, dan struktur. Jejak karir Sapardi Djoko Damono, ia pernah bekerja sebagai guru besar ilmu sastra UI, pembantu dekan 1 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, ketua program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, sebagai pendiri Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, dan anggota Koninklijke Instituut TLV. Sapardi juga bahkan sempat mengemban tanggung jawab sebagai dosen Universitas Diponegoro, Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia. Selain itu, Sapardi juga mengemban amanah sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, anggota Dewan Kesenian Jakarta, pelaksanaan Harian Pusat Dokumentasi Hans Bagwe Yasin. Awal karir menulis Sapardi dimulai dari bangku sekolah. Saat masih di sekolah menengah, karya-karyanya sudah sering dimuat di majalah. Kesukaannya menulis semakin berkembang ketika dia berkuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Kemampuannya di bidang seni, mulai dari menari, bermain gitar, bermain drama, dan sastrawan. Tampaknya bidang sastralah yang paling menonjol dimilikinya. Pria yang dijuluki sajak-sajak, Sapardi Djoko Damono ini tidak hanya menulis puisi, namun juga cerita pendek. Ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, esai, dan sejumlah artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Sapardi juga sedikit menguasai permainan wayang, karena kakeknya selain menjadi abdi dalam juga bekerja sebagai dalang. Di media, Sapardi menjadi anggota redaksi majalah Kebudayaan Basis, country editor untuk majalah Tenggara, koresponden untuk Indonesia Circle, dan pendiri Yayasan Puisi, juga menerbitkan jurnal puisi. Sosoknya berkontribusi di berbagai tempat, dan itulah yang membuatnya bermakna dan terkemuka. Sapardi aktif dalam berbagai pertemuan internasional. Contohnya pada 1971, Sapardi Djoko Damono menghadiri Translation Workshop and Putri Internasional Rotterdam, Belanda. Kemudian pada 1978, Sapardi menghadiri seminar on Literation and Social Change in Asia di Australia National University Canberra. Acara lainnya yang diikutinya yakni Festival Seni di Adelaide sebagai penulis. Selanjutnya ada pula acara lain yang dihadirinya yakni Biennale International de Poésie de Knochenhuizen, Belgia. Sosok Sapardi Djoko Damono dalam perkembangan sastra Indonesia ternyata sangatlah penting.
Menurut Alteo melalui bukunya yang berjudul Sastra Indonesia Modern II yang diterbitkan pada 1989, menyampaikan Sapardi merupakan cendekiawan muda yang mulai menulis pada 1960 dan ada perkembangan di setiap tulisannya. Baginya juga penting mengikuti jejak Sapardi di tahun setelahnya. Sapardi Djoko Damono dinilai sebagai penyair yang orisinil dan kreatif dengan berbagai eksperimennya yang menarik. Meski demikian, Sapardi Djoko Damono tetap rendah hati dan mampu menjadi petunjuk perkembangan sastra di masa depan. Selain itu, Abdul Hadi juga mengagumi karya Sapardi karena memiliki kesamaan dengan kesajakan Barat sejak abad ke-19 yang disebut simbiolisme. Jika ingin memahami karya Sapardi seutuhnya, perlu dipahami bahwa Sapardi sengaja tetap ada dalam hubungan konvensi persajakan. Dalam dunia sastra, Sapardi Djoko Damono telah banyak menciptakan berbagai karya, diantaranya kumpulan puisi yang berjudul Kolam pada tahun 2009, kumpulan puisi Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita pada tahun 2012, kumpulan puisi Namaku Sita pada tahun 2012, The Birth of Ayla Galigo pada tahun 2013, puitisasi epos Ayla Galigo terjemahan Muhammad Salim, kumpulan puisi Dwi Bahasa bersama John H. McLean. Kumpulan puisi Hujan Bulan Juni, sepilihan sajak edisi 1994 yang diperkaya dengan sajak-sajak sejak 1959-2013. Hujan Bulan Juni pernah diadaptasi menjadi film pada tahun 2017 dengan judul yang sama. Diperankan Adipati Dolken dan Velo Vexia. Sapardi juga menggambarkan tokoh Hujan Bulan Juni sebagai sosok yang arif. Makna arif adalah paham dan mengerti situasi. Dalam puisi ini, sosok Hujan Bulan Juni memiliki sifat arif yang luar biasa. Pada tahun 2015, Sapardi Djoko Damono mengeluarkan novel yang berjudul Trilogi Sukram. Dan pada tahun 2015, Sapardi juga mengeluarkan novel yang berjudul Hujan Bulan Juni. Pada tahun 2015, Sapardi juga mengeluarkan karya kumpulan puisi Melipat Jarak 1998 sampai 2015. Dan pada tahun 2015 juga, Sapardi mengeluarkan novel yang berjudul Suti. Di tahun 2017, Sapardi mengeluarkan novel yang berjudul Pingkan Melipat Jarak. Pada tahun 2018, Sapardi mengeluarkan novel yang berjudul Yang Panah Adalah Waktu. Pada tahun 2019, Sapardi mengeluarkan cerpen yang berjudul Sepasang Sepatu Tua. Dan di tahun 2020, Sapardi Djoko Damono mengeluarkan novel yang berjudul Segitiga. Dan di tahun 2020 juga, Sapardi mengeluarkan kumpulan puisi yang berjudul Embul 80 Sajak. Adapun buku-buku karya Sapardi Djoko Damono yaitu Sosiologi Sastra, sebuah pengantar ringkas pada tahun 1978, Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang pada tahun 1979, Kesusastraan Indonesia Modern, beberapa catatan pada tahun 1999, Novel Jawa 1950-an, Telah Fungsi, Isi, dan Struktur pada tahun 1996, Politik, Ideologi, dan Sastra Hibrida pada tahun 1999, Sihir Rendra, Permainan Makna pada tahun 1999, dan Puisi Indonesia Sebelum Kemerdekaan, sebuah catatan pada tahun 2004. Sejumlah penghargaan dan hadiah sastra diterima Sapardi Djoko Damono atas kiprahnya menulis puisi, yaitu pada tahun 1963 ia memenangkan penghargaan majalah Basis untuk puisinya The Death Ballad of a Rebel. Pada tahun 1978 menerima penghargaan kebudayaan dari pemerintah Australia. Pada tahun 1983 memenangi hadiah Puisi-Puisi Putra II untuk bukunya Sihir Hujan dari Malaysia. Pada tahun 1984 mendapat hadiah dari Dewan Kesenian Jakarta atas bukunya yang berjudul Perahu Kertas. Pada tahun 1985 menerima penghargaan Mataram, dan pada tahun 1986
menerima Seward Award Asian Literature Prize dari Thailand. Sapardi juga menerima penghargaan seni dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1990. Pada tahun 1996, ia menerima Kalyana Kretya dari Kementerian Teknologi Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Sapardi menerima penghargaan Ahmad Bakri bidang sastra, dan pada tahun 2004, Sapardi menerima penghargaan Khatulistiwa. Di tahun 2012, Sapardi juga mendapat penghargaan dari Akademi Jakarta, dan pada tahun 2016, Sapardi menerima penghargaan Habibie Award Indonesia, dan di tahun 2018 mendapat penghargaan Asian Book Award. Sapardi Djoko Damono meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 di Tangerang Selatan. Penyebab kematiannya dikarenakan penurunan fungsi organ. Ia meninggal pukul 09.17 waktu Indonesia bagian Barat. Sejak Sabtu sehari sebelumnya, ia mengalami pendarahan hebat hingga hari Minggu pada pukul 08.00 ia masih dapat berkomunikasi. Setelah intervensi pada paru-parunya guna mengeluarkan dahak, ia tak memberi respon hingga dinyatakan meninggal pada pukul 09.17 WIB.